pada GBB Jemaat Karunia pada pagi hari ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu yang kelima sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan perjamuan kudus. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Hilda Siasale Hatalai Besi. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. bersama tabiskan ibadah ini, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
pembimbing pada saat ini dari kitab Pemazmur, yaitu Mazmur pasal 37 ayat 34, yang menyatakan, "Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri ini, dan engkau akan melihat orang fasik dilenyapkan." Demikian firman Tuhan. Ibu bapa dan saudara, terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah Tritunggal, di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Engkau mengetahui apa yang ada di hati dan pikiran kami. Engkau tahu bahwa seringkali kami tidak sungguh-sungguh dalam melayani-Mu dan sesama kami. Hakikat kami yang berdosa membuat kami cepat berbuat dosa dan lambat berbuat baik. Ampunilah kami ya Allah Tritunggal. Ya Allah Tritunggal, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami untuk tulus dan rela dalam menolong sesama. Namun, kami justru memperhitungkan apa yang sudah kami beri dan lakukan untuk sesama. Kami melayani hanya untuk dilihat dan mendapat pujian. Jika ada masalah dan tantangan, kami justru menghindar, bahkan jarang terlihat di gereja.
Ampunilah kami ya Allah Tritunggal. Demikianlah pengakuan kami, dengarkanlah ya Tuhan. Pada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bersedia untuk bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya di pasal yang ke-43 ayatnya yang ke-25. Yesaya 43 ayat 25 menyatakan, Akulah dia yang menghapus segala dosa pelanggaranmu demi aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosa-dosamu. Saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dosaku
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama berdiri. Kita bersama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam surat Petrus yang pertama di pasalnya yang keempat ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Surat Petrus yang pertama pasal yang keempat ayat 10 dan ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian saudara, perintah hidup baru untuk kita sekalian. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dilanjutkan dengan pelayanan sakramen perjamuan. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan mulut yang Engkau anugerahkan, dengan lidah yang diciptakan oleh Tuhan, saat ini kami mau bicara tentang firman-Mu. Pakai mulut dan lidah hamba-Mu untuk menyampaikan berkat firman-Mu, agar dengan pemberitaan firman yang disampaikan, semua kami boleh memahami, mengerti, semua kami dapat mengaminkan dan melakukan dalam kehidupan kami. Karena itu kami mohon, ya Tuhan, biarlah berkat firman-Mu boleh tercurah dan kami sekalian boleh menerimanya. Karena itu kuasailah semua kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berikan kami hikmat daripada-Mu dan layakan hamba lewat lidah dan mulut yang diberkati. Maka firman Allah jadi berkat untuk semua kami. Kami mohon Engkau yang berfirman, semua kami mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab hari ini
dari kitab Mazmur pasal 37, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat 36. Akan kita baca secara silih ganti. Mazmur 37, ayat 30 hingga ayat 36. Mulut orang benar mengucapkan hikmat. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Orang fasik mengintai orang benar, tetapi Tuhan tidak membiarkan orang benar jatuh ke dalam tangannya. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Aku pernah melihat seorang fasik yang kejam. Ketika aku lewat, ia lenyap. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pikiran manusia, pikiran kita selaku orang-orang dunia, kadang, Saudara, kita merasa iri hati ketika kita melihat orang yang jahat tapi hidupnya senang. Pikiran manusiawi kita, keduniawian kita, kita iri hati. Kadang, Saudara, pikiran kita secara duniawi, ketika kita melihat orang-orang jahat, ketika kita melihat orang-orang yang tidak jujur, tapi hidup mereka sukses, hidup mereka berkelimpahan, maka seringkali, Saudara, kita marah. Bahkan kadang, Saudara, ketika kita melihat kenyataan yang demikian, ada rasa putus asa. Lalu kita berpikir, kalau kita ini bukan orang-orang beriman, kalau kita ini bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau saya hidupnya tidak dekat dengan Tuhan, maka ketika saya melihat orang-orang yang hidupnya bengkok-bengkok diberkati, maka kita akan bilang, kenapa ya? Saya rajin ibadah, saya setia melayani Tuhan, saya selalu berupaya untuk menjauhkan kejahatan, tapi kenapa kok hidupnya saya ini susah? Namun, Saudara, karena kita hidup kenal Tuhan, karena kita hidup dekat dengan Tuhan, maka tidak membuat kita jadi iri sama mereka yang jahat, tapi hidupnya seakan senang-senang. Kita nggak jadi iri karena kita orang yang beriman.
Karena kita orang yang dekat dengan Tuhan, karena kita kenal Tuhan, maka ketika kita melihat ada orang yang jahat tapi dia hidup dalam kelimpahan, kita tidak cemburu terhadap orang tersebut. Mereka kita lihat bisa banyak melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Tapi kita nggak jadi cemburu lagi. Karena kita dekat dengan Tuhan. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau tadi kita membaca dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-36. Maka di situ firman Tuhan mengajarkan kita yang pertama di sana mau dibilang, tetaplah saudara-saudaraku hidupnya jujur. Tetaplah saudara-saudaraku lakukan segala kebaikan-kebaikan walaupun saudara-saudaraku ada di sekitar orang-orang yang sukses tapi dengan cara yang curang. Itu yang firman Tuhan sampaikan. Firman Tuhan ini sampaikan kepada saudara dan saya, tetaplah hai anak-anak Tuhan, lakukan hidup yang baik-baik walaupun kita ada di sekitar orang-orang yang jahat. Tetaplah lakukan hal yang baik-baik, firman Tuhan kepada kita walaupun kita ada di sekitar orang-orang yang licik dan orang-orang yang ada di sekitar kita yang senangnya hanya tipu menipu. Itu firman Tuhan sampaikan. Mazmur pasal 37 ayat 30 sampai dengan 36 juga katakan kepada kita saudara. Kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk terus tetaplah kerjakan yang namanya kebenaran. Tetaplah terus kerjakan yang namanya kebaikan. Jangan kita pernah terganggu dengan orang-orang yang jahat itu. Jadi jangan terganggu, gak usah terganggu. Biar aja dia jahat. Biar aja dia gak benar. Biar aja dia gak jujur. Biar. Jangan terpengaruh. Tapi terus tetap kerjakan yang namanya kebenaran. Terus tetap kerjakan yang namanya kebaikan-kebaikan. Dan Mazmur 37 ayat 30 sampai 36 ini juga katakan kepada kita. Kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan harus jadi orang-orang yang berhasil. Berhasil walaupun berhasilnya kita bukan dengan jalan yang tidak benar. Karena ada juga orang jahat, dia berhasil. Tapi dengan jalan yang salah. Nah, saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan dibilang kita juga harus jadi orang yang berhasil. Tapi marilah kita jadi orang yang berhasil dengan cara yang tidak instan. Dengan cara yang benar menurut Tuhan. Jadi kita berani berhasil, kita mau berhasil dengan cara bersedia untuk diproses oleh Tuhan. Walaupun mungkin dengan waktu yang cukup panjang. Orang fasik, Bapak, Ibu, dan Saudara. Pembacaan Alkitab ini katakan mereka akan bisa cepat naik. Orang fasik dalam pembacaan Alkitab ini mengatakan bahwa mereka akan bisa sukses. Mereka berpunya bisa, saudara. Tapi karena mereka dapatnya cepat, maka hilangnya juga bisa cepat. Berbeda dengan orang-orang yang setia pada Tuhan.
Berbeda orang-orang yang berharap kepada Tuhan dalam kehidupannya. Semuanya diupayakan dengan jalan yang benar. Walaupun mungkin dengan proses yang panjang. Tapi yang didapat itu bisa bertahan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pembacaan Alkitab ini jelaskan kepada kita bahwa Daud dia bisa tetap hidup dengan melakukan yang Tuhan kehendaki. Dia enggak marah. Daud dia tidak cemburu dengan orang-orang yang sukses yang ada di sekitarnya dalam kesuksesan dengan kecurangan. Daud percaya, saudara, apapun yang dia alami dalam kehidupannya, sakit sekalipun, Daud dia sungguh percaya apapun yang dia alami, apapun yang dia kerjakan, Daud dia percaya bahwa apapun yang jadi pergumulan dalam kehidupannya, Tuhan tetap turut bekerja dalam seluruh keberadaannya. Artinya mau dibilang gini, saudara, jadi kalau kita selaku manusia yang hidup pada zaman sekarang, yang ada di tempat ini, kita cemburu kepada yang namanya orang fasik. Kalau kita cemburu atau kita marah kepada orang-orang yang hidupnya tidak benar, itu merugikan diri kita sendiri. Daud aja bilang, gak apa-apa, silakan aja. Saya enggak cemburu. Saya enggak marah walaupun saya ada persoalan. Saya enggak marah walaupun saya ada dalam pergumulan. Saya enggak marah ketika saya melihat orang-orang sekitar saya curang. Tapi mereka hidupnya seakan ada dalam kelimpahan. Nah, yang patut Bapak Ibu dan Saudara, kita anak-anak Tuhan enggak usah marah. Nggak usah cemburu, tapi yang patut kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan berikanlah saya kekuatan. Tuhan berikanlah saya kemampuan, berkaryalah dalam kehidupan saya dengan proses hidup yang sementara Engkau berkarya dalam kehidupanku. Karena kalau kita marah, dibilang kita rugi. Kalau kita kecewa, ngelihat orang gak benar, tapi dia senang-senang, maka itu dibilang akan menyusahkan diri sendiri. Karena itu yang patut kita minta kepada Tuhan, ketika kita melihat kenyataan-kenyataan yang demikian, maka kita bilang, Tuhan berikanlah saya kekuatan. Tuhan berikanlah saya kemampuan agar saya mampu dan kuat menghadapi kenyataan yang pahit sekalipun dengan proses yang Engkau kehendaki terjadi dalam kehidupanku. Kenapa begitu, saudara? Sebab ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan, Tuhan berjanji kepada setiap anak-anaknya yang mau setia hidupnya kepada Dia. Tuhan memberikan janji kepada anak-anaknya yang mau hidup taat, yang mau hidup menanti-nantikan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu capailah segala sesuatu dengan melakukan yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau bilang kepada kita betapa istimewanya saudara dan saya di hadapan Tuhan. Betapa istimewanya orang-orang yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Istimewa, saudara. Bukan orang fasik yang dibilang istimewa. Tapi yang istimewa di hadapan Tuhan adalah orang-orang benar. Kenapa, saudara? Dia istimewa. Karena ternyata
Orang-orang benar di hadapan Tuhan, dia sangat dihargai oleh Tuhan. Tapi saudara, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-34 dari pembacaan kita ini. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri ini, dan engkau akan melihat orang fasik dilenyapkan. Artinya saudara bahwa orang-orang benar dalam kehidupannya dia akan selalu menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang benar walaupun susah, walaupun sulit, walaupun tertekan, walaupun teraniaya, dia akan selalu mau menantikan waktu Tuhan. Bagaimana dengan mengikuti jalan-jalannya? Menantikan Tuhan walaupun menghadapi masalah-masalah. Menantikan jawaban Tuhan. Berdoa dan terus berdoa, berserah dan terus berserah. Tapi dibilang berkenan menantikan waktu Tuhan berkarya. Setiap orang yang mengaku diri sebagai orang benar, firman Tuhan berpesan, lakukanlah hidupmu dengan benar. Lakukanlah hidupmu dengan benar, dalam doa dengan benar, dengan perkataan-perkataan yang benar, dengan tindakan-tindakan yang benar. Karena Tuhan dia jadikan kita sebagai orang-orang yang istimewa. Karena itu jaga baik-baik saudara. Penghargaan Tuhan kepada kita. Bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang istimewa. Jaga itu baik-baik. Dan firman Tuhan ini juga menyampaikan kepada kita, hati-hatilah dengan mulut. Karena dari mulut kita ini saudara, bisa keluar yang namanya berkat. Tapi dari mulut kita juga Bapak, Ibu dan Saudara, itu bisa menghadirkan bencana untuk orang lain. Mulut saudara, dengan lidah yang di dalamnya memang tidak bisa untuk memotong sesuatu misalnya. Tapi dari lidah dan mulut kita ini Bapak, Ibu dan Saudara, kita bisa mematikan hidup dari seseorang. Karena dengan mulut yang tidak benar akan keluar fitnah yang bisa mematikan kehidupan seseorang. Dengan kata-kata yang keluar dari mulut yang memfitnah itu. Juga saudara kenyataannya. Bisa membuat orang dijatuhkan hukuman. Bahkan bukan hukuman biasa. Tapi hukuman mati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jagalah lidah dan mulutmu. Pakailah lidah dan mulutmu sebagai saluran berkat bagi banyak orang. Jangan jadi alat yang membawa bencana untuk orang lain. Amin.
Bu Bapa dan Saudara, kita bersama akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudaraku, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita. Bahwa setiap orang yang telah mengaku iman dan percaya kepada Yesus Kristus yang telah diteguhkan sebagai warga siri jemaat wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah kelambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai pengenapannya dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus ini sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Mari saudara, kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja Semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Sehingga kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus. Agar dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah berkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan. Ya Bapa Rahmani, Engkaulah telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain, dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar, kami berdoa bersama. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan Engkaulah
Bapak Ibu Saudara, kita bersama berdiri. Kita bersama mengikrarkan pengakuan iman sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Saudara, kita masuk dalam pengerahan hati. Tuhan besertamu. Arahkanlah hatimu. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Jemaat, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur adalah lambang persekutuan dengan darah Kristus.
Ambillah. Pergilah.
Makanlah, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah terpecah-pecah untuk pengampunan dosa kita. Minumlah, ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah tertumpah untuk keampunan segala dosa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesaya pasal pertama ayat yang ke-18 mengatakan, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Mari kita berdoa. Orang benar dan orang fasik ada di tempat ini. Orang benar dan orang fasik ada dalam dunia ini. Kami hidup bersama-sama, tapi di dalamnya Tuhan mau ingatkan kami. Tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang istimewa. Tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang berharga. Karena itu tetap hidup dalam kebenaran. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan memberi janji kepada setiap yang mau hidup taat dan setia. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya pergumulan masalah dan janji kemenangan Tuhan berikan. Karena itu ajar kami untuk tidak iri hati dengan orang-orang fasik. Ajar kami untuk tidak cemburu melihat kesuksesan semu dari orang-orang fasik. Kami mau tetap bertahan dengan hidup benar, takut akan Tuhan. Kami mau tetap bertahan hidup ikut Tuhan. Sehingga keistimewaan kami sebagai anak-anak-Mu itu boleh kami nyatakan di dalam setiap kehadiran kami dimanapun kami ada dan diutus oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan keistimewaan yang Kau beri kami boleh masuk dalam perjamuan kudus. Kami makin dikokohkan, dikuatkan, kami makin diteguhkan oleh Tuhan. Sehingga dengan perjamuan kudus yang di dalamnya kami ambil bagian, itu boleh menuntun kami menjadi anak-anak Tuhan yang istimewa hidup dalam kebenaran. Bapa, terima kasih. Terus pegang tangan kami, tuntun kami, karena kami tidak akan mampu melakukan yang Engkau kehendaki tanpa Tuhan.
Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu, Roh Kudus dan hikmat-Mu. Itu yang terus memberkati kami. Bapa, terima kasih kami boleh ada di bumi ini. Karena itu kami pun berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang ada di dunia. Gereja Tuhan yang ada di Indonesia, GPIB. Tuhan berkati. Agar lewat kehadiran kami nama-Mu dimuliakan, nama-Mu disaksikan. Banyak orang dimenangkan dan datang kepada Yesus. Kami berdoa untuk GPIB khususnya Jemaat Karunia Ciputat. Tuhan jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang istimewa. Karena itu biarlah terus memegang tangan kami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kebenaran. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan, khususnya Ibu Pendeta Ellen Polii Tamunu. Tuhan kenal dia lebih dari setiap kami. Tuhan tahu setiap pelayanannya. Karena itu kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Diberkatilah seluruh kehidupannya dan selalu dituntun di jalan Tuhan. Kami pun berdoa untuk PHMJ 2022-25, Tuhan menolong mereka. Tuhan teguhkan mereka, jadikan pribadi pelayan Tuhan hidup benar. Jadikan mereka mempersembahkan segala yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Karena itu kami serahkan masing-masing mereka ke dalam tangan-Mu. Seluruh presbiter, seluruh pengurus pelayan Pelkat, semua saudara-saudara kami yang ada dalam kepanitiaan, karyawan-karyawati, coaster, driver, mereka yang setia melayani sebagai tenaga keamanan, tenaga kebersihan, mereka yang setia melayani memandu pujian, bermain musik, petugas tim multimedia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena siapakah kami boleh terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kalau Tuhan telah memanggil kami, maka ajar kami persembahkan segala yang terbaik menurut kehendak-Mu. Sehingga nama-Mu jua yang dipuji dimuliakan. Dan kami ada di balik salib-Mu. Sehingga Kristus yang diagungkan. Kami berdoa, ya Tuhan, juga untuk acara pada tanggal 20 Juli 2025, di mana akan ada ibadah sambutan untuk pendeta Jemaat Karunia Ciputat. Karena itu Tuhan berkati acara sambutan pendeta jemaat. Kiranya berlangsung dengan segala benar, berlangsung dengan segala baik, dan kewibawaan kuasa Allah boleh dinyatakan dalam acara tersebut. Kami berdoa, ya Bapa, juga untuk seluruh jemaat Tuhan. Setiap orang-orang tua lanjut usia, para janda duda yatim piatu. Kami berdoa untuk dalam pergumulannya Tuhan menolong, sehingga topangan-Mu menguatkan mereka. Setiap kami sebagai orang-orang tua yang dianugerahkan anak dan keturunan, jadikan kami menjadi contoh teladan baik menurut Tuhan bagi kehidupan keturunan kami. Sehingga mereka pun menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut Tuhan, setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pasangan yang masih mendambakan anak dan keturunan. Diberkatilah mereka, dilayakan mendapatkan berkat-berkat dalam rumah tangga anak-anak. Sehingga mereka pun mengucap syukur. Kami berdoa untuk setiap anak muda Tuhan dengan pekerjaan dan usahanya, dengan sekolah, kuliah, dan pergaulannya. Tuhan ada bersama mereka. Biarlah mereka hidup takut Tuhan dalam kekudusan. Ketika mereka bangun hubungan cinta dengan kekasih, bahkan mereka menantikan jodoh Tuhan berikan, semua tepat pada waktunya. Kami pun berdoa untuk anak-anak kami dalam masa-masa sekolah, anak-anak remaja, anak sekolah minggu. Tuhan tolong mereka. Mereka pun diberkati dalam kesempurnaan. Mereka boleh selesaikan masa libur mereka. Dan mereka akan masuk dalam sekolah lagi. Karena itu biarlah dengan pertolongan-Mu anak-anak kami boleh bertambah-tambah hikmatnya menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil.
Kami berdoa untuk semua anak-anak kami yang kecil terkecil sekalipun, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kami bersyukur untuk hari ulang tahun Ibu Betsy, Ibu Mary, Julia, Jefrita. Kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan berkati Ibu Roida, Bapak Dionysius, juga Ibu Rias, Bapak Junian, Ibu Vera, Bapak Diaken Elisa, Bapak Noke. Juga Ibu Ana, Bapak Reki Worotikan, Bapak Hendrik, Bapak Melkisedek. Juga kami berdoa untuk Bapak Andre, Ibu Eske, Bapak Erwin, Ibu Yunita, juga Bapak Irwadi, Bapak Yunus, Bapak Gia Pesik, Ibu Dian Pesik, Ibu Sri Pau Adu, Anak Kenso, Monang Purba, Ibu Karnace, juga Ibu Mastiur, Bapak Sondak, Bapak Pendeta Deni, Ibu Yohana, Ibu Caroline, Bapak Fritz, Ibu Irene, Ibu Damaris, Ibu Sitorus, Bapak Murtiono, Bapak Roy, Bapak Edison, Bapak Joseph, Bapak Rudin, Bapak Teddy, Bapak Jerry, Bapak Binsar, Bapak Theo, Bapak Jimmy, Bapak Ari, Bapak Ronald, Bapak Sony, Bapak Paul, Ibu Mary, Saudara Stanley, Saudari Yemima, Bapak Ricardo, Bapak Willem, Ibu Mariana, Ibu Wilhelmina, Bapak Rotikan, Ibu Dwi. Juga kami berdoa untuk Ibu Sudarsi, Bapak Pujiono, Ibu Albertina, Bapak Herdi, juga Bapak Pendeta Lapudoo. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan, diberkati, mereka kuat dan menang dalam harapannya. Demikian kami mohon penghiburan kekuatan bagi keluarga Ibu Serli Tania, sehingga dalam kedukaan yang mereka alami, mereka tetap melihat akan kuasa dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, ada banyak hal yang mau kami lakukan di hari Minggu ke depan. Kami mohon penyertaan pertolongan-Mu sehingga semua terjadi bukan menurut kehendak kami, tapi menurut kehendak Tuhan. Iya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, marilah dengan rela dan bersukacita kita berikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, kita bernyanyi dari Kitab Bakti 79, bait 1 sampai 3, beri padanya. Karena Engkau punya
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur secara berbalasan. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mari kita simak informasi warta jemaat dalam tayangan slide berikut. Jadi mau tidak mau orang tua itu adalah basis yang utama, basis pertama untuk memberikan hikmat, membangun pemuritan kepada keluarga. Supaya mereka bisa tetap mencintai firman Tuhan, supaya mereka bisa tetap mempunyai hikmat Tuhan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah di dunia yang serba kacau balau ini.
Bagi jemaat yang baru menghadiri peribadahan kali ini, diundang berdiri. Demikian penyampaian warta jemaat. Informasi selengkapnya dapat dibaca melalui format PDF yang sudah di-share melalui koordinator sektor masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri. Kita diutus Tuhan untuk kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.